kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya, kami percaya Kau melakukan keajaiban. Kau melakukan mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Oh, kami percaya hanya pada-Mu Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kau melakukan perkara ajaib Tuhan. Dan tiada yang mustahil bagi-Mu Yesus. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kau berkata atas hidup kami. Kau berkarya atas hidup kami. Kau bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau bekerja atas hidup kami Tuhan. Kau nyatakan mujizat-Mu atas hidup kami Tuhan. Apapun masalah yang ada di depan mata kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan, Kau yang selalu menyediakan mujizat-Mu, Kau yang selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik atas hidup kami Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bersama-sama kita beribadah dan belajar firman Tuhan sama-sama. Saya Pendeta Martin Chandra dari Gereja Allah Baik, Jemaat Extravagant Worship di Kota Bandung. Dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yuk. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kehidupan kami akan sungguh beruntung dan berhasil apabila kami berjalan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Bapa, berkati dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Satu kali shalom, Tuhan memberkati kita. Pada hari ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sudah saya doakan beberapa waktu ini, yaitu tenang di dalam Tuhan. Betapa sangat pentingnya dalam hidup kita ini kita memiliki namanya ketenangan. Tetapi kalau kita melihat keadaan dunia pada hari-hari ini, kita melihat ada gonjang-ganjing. Kemarin ada terjadi banyak hal, ada demo, ada kerusuhan, ekonomi yang makin jelek dan sebagainya. Untuk kita bisa berkata tenang, itu nggak gampang. Tapi memang sungguh saudara, memang itu bukan hal yang gampang. Tetapi kita percaya di dalam Kristus pasti ada ketenangan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, tema khotbah pada hari ini, judul khotbahnya, hanya dekat Allah aku tenang. Klise apa? Apakah memang seperti itu? Itu yang Tuhan taruh. Saya sudah berdoa berhari-hari dan Tuhan taruh ini, ayo sampaikan. Dan hari ini kita sama-sama belajar kembali firman Tuhan ya Bapak Ibu. Nah saudara, tahu nggak Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Bahwa jalan hidup saudara dan saya ini sudah Tuhan atur dan sempurna adanya. Yang setuju katakan amin. Amin? Ya, Tuhan sudah atur. Saudara dan saya adalah biji mata Tuhan. Dia sudah atur semua. Kita adalah umat pilihannya, anak-anak kesayangannya. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Seperti ayat emas dari gereja kita. Yang dari kita ambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ya. Gini loh bunyinya, kan kita hafal semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin saudara. Ya, Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sedemikian dahsyat, yang besar, dan Dia sudah merancangkan yang terbaik buat saudara dan saya, tentunya seharusnya hidup saudara dan saya adalah hidup yang di dalam ketenangan. Ya dong? Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, tapi masalahnya seringkali kita nggak mau ikut dalam rencananya Tuhan. Dalam rencananya Tuhan itu kita nggak mau. Justru seringkali kita yang coba atur Tuhan. Kita yang mau membuat rancangan sendiri. Ya saudara, kita yang atur. Tuhan yang jadi pesuruh kita. Itu bahaya. Nah Bapak Ibu, sebab itu hari ini kita mesti belajar dari awal. Bahwa hidup ini adalah hidup yang penuh dengan goncangan. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sudah rancangkan yang baik. Dan kita bisa dapatkan semua yang baik itu di dalam tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya nggak akan panjang-panjang khotbah pada hari ini. Tapi kita akan belajar sama-sama dan saya mau bersaksi pada hari ini. Dengarkan baik saudara. Firman Tuhan buat saya dan kita semua. Saudara, kita ini mesti belajar untuk menjadi tenang. Sama-sama dengan saya katakan, tenang. Amin. Sama-sama di hati kita katakan, dengan mulut kita katakan, tenang, jadilah tenang. 2, 3, jadilah tenang. Amin. Nah, Bapak Ibu, dalam hidup kita, itu ada 2 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Ya, yang pertama adalah sesuatu yang bisa kontrol dan kita kendalikan. Tetapi ada hal yang kedua yang sesuatu itu tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kendalikan. Jadi kita mau berusaha seperti apapun nggak bisa. Itu sudah out of control, udah bukan di luar kontrol kita. Nah, ini yang membuat saudara dan saya sebagai bahkan orang Kristen, orang percaya pun menjadi frustasi. Karena kita coba mengatur, mengontrol apa yang kita nggak bisa kontrol. Amin. Nah, saudara, tapi hari ini Tuhan mau katakan, dalam 2 hal ini, kalau kamu bisa kontrol, bisa kendalikan, maka aturlah dengan baik dan benar. Amin. Yang pertama. Tapi yang kedua, kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa dikendalikan, di luar kuasa kendali kita, maka percayakanlah bahwa Tuhan sudah atur yang paling baik buat kita. Percuma kita coba atur, percuma kita berusaha mati-matian dan bahkan aneh-aneh mungkin. Gak ada gunanya. Tapi yang menjadi bagian kita apabila kita menemukan ada hal-hal yang di luar kontrol dan di luar kuasa kita, maka bagian kita adalah menyerahkannya kepada Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Tuhan pasti atur yang paling baik buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, saudara, firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 62. Ayat yang ke-1 dan 2. Ayat yang kedua lebih tepatnya. Oke? Tapi saya akan bacakan judulnya. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk memimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Yang setuju katakan amin. Amin. Bagaimana kita bisa tenang? Kuncinya cuma satu, yaitu dekat dengan Tuhan. Saya ulangi ya. Apa kunci kita bisa tenang dalam hidup? Dekat dengan Tuhan. Gak bisa yang lain. Firman Tuhan katakan dengan jelas sekali, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Hanya dekat Allah baru ada ketenangan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita sulit mendapatkan ketenangan. Karena dunia penuh dengan problem, penuh dengan masalah. Bahkan kita dekat dengan Tuhan pun masalah ada. Betul apa betul? Ya kan? Oleh sebab itu firman Tuhan berkata kan, cukuplah kesusahan hari ini untuk hari ini. Ya, betul? Ada sambungannya kan? Karena besok ada kesusahannya lagi. Ya kan Bapak Ibu? Coba perhatikan. Jadi setiap hari ada kesusahannya. Dan bagaimana kita meresponi itu? Kita harus berespon dengan benar.
kita sama-sama belajar, puji Tuhan, Tuhan ajarkan buat kita semua, buat saya dan buat kita semua. Yaitu dekatlah dengan Tuhan. Pada hari-hari ini kita perlu dekat Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan, saat kita dekat dengan Tuhan, maka kita menjadi tenang. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, saudara, kita jauh, saudara, kita nggak percaya sama Dia, wah, hidup kita makin kacau. Ilustrasi yang gampang, yang sederhana, saudara. Bukan apabila ya, saya pernah punya anak. Anak saya banyak lah, saudara. Nah, saudara, dan ketika waktu mereka kecil, mereka mulai berumur 2 tahun, 3 tahun. Saya senang angkat mereka gendong. Saya senang angkat mereka gendong-gendong. Oh, gendong-gendong. Lama-lama saya lempar. Nangkap Bapak Ibu? Saya lempar. Terus saya tangkap lagi. Lempar. Tangkap lagi. Anak-anak saya ketawa-ketawa. Wah, gitu kan. Lalu saya lempar lagi, dia ketawa. Hampir semua anak saya lempar dan ketawa. Saudara, waktu umur 3 tahun something, 2-3 tahun itu, saudara. Mereka ketawa dengan senyum yang lebar dan mereka suara. Ketawa. Hihihi. Kenapa? Karena dia percaya ini papahnya loh. Papahnya lempar pasti tangkap lagi. Gak mungkin lempar terus diamin. Gitu kan? Gak mungkin. Betul gak? Gak mungkin. Lempar pasti tangkap. Gak mungkin lempar banting. Gak. Bapa di bumi saja tahu memberi yang terbaik, kata Tuhan. Apalagi Bapamu di sorga. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, saudara. Begitu, saudara, anak-anak saya. Sekarang sih nggak bisa, udah pada besar. Yang pertama sudah menikah, saudara ya. Lalu yang lain juga, wah, udah pada besar-besar semua. Puji Tuhan, saudara. Tapi waktu itu, dari kecil mereka trust, mereka percaya sama papinya ini. Mereka lempar, mereka ketawa, tangkap. Hahaha. Ya, karena dia percaya. Kalau saudara dan saya sungguh-sungguh percaya, bukankah untuk itu kita disebut sebagai orang percaya? Bahwa kita percaya bahwa kita punya Bapa yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah rancangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kalau kita percaya kita punya Bapa yang baik, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah, tapi kita tetap percaya. Aku percaya Tuhan Allah Bapa pasti memberi dan merancangkan yang terbaik. Katakan amin. Amin, saudara. Saya mau bersaksi. Tepat 2 tahun yang lalu, persis bulan September tanggal 7 kemarin, saudara. Saya tiba-tiba hari itu salah makan obat. Saya salah makan obat, singkat katanya seperti itu, saya salah makan obat. Dan kemudian saya tiba-tiba seperti, apa ya Bapak Ibu? Bukan kayak mau pingsan, block out, saudara. Dan sekarang waktu saya cek darah saya, ternyata tekanan tensi darah saya itu turun drastis, saudara. Biasanya tekanan saya sekitar 120 lebih sekian, sampai yang bawahnya 80, kadang-kadang hampir mendekati 90. Tapi hari itu karena saya salah makan obat, Bapak Ibu, maka saya pusing, berkunang-kunang, dan saya mulai cek darah saya. Dan kemudian ternyata tekanan darah saya waktu itu cek 70/50, saudara. 70/50. Waduh, udah seperti mau mati. Saya berdoa di rumah, saya berkata, Tuhan tolong, kan nggak tahu kenapa ya. Tuhan tolong, saya nggak tahu awalnya salah makan obat. Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong, saya berbahasa roh, saya berdoa minta tolong sama Tuhan. Lalu ada satu kesempatan, tiba-tiba saya mulai agak seger sedikit, dan saya buru-buru oleh keluarga saya dibawa ke rumah sakit. Di UGD saya langsung infus, dimasukin cairan infus sebanyak 2 labu, saudara. 2 labu, lalu dikasih minum yang banyak. Lalu kemudian perlahanan saya mulai disuruh buang air kecil, lalu mulai buang air kecil dan sebagainya. Perlahan-lahan kondisi saya mulai membaik, saudara, mulai membaik. Itu sekitar jam 10 saya masuk rumah sakit ke IGD, saudara. Dan singkat katanya jam 1 siang tubuh saya sudah kembali normal. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik. Amin. Sampai di situ kesaksian Pak Martin? Belum, Bapak Ibu. Lalu kemudian setelah jam 1 saya mulai segar kembali, mulai pulih. Mereka bertanya, Pak Martin mau pulang atau mau rawat inap? Saya bilang, saya punya asuransi. Dan asuransi itu harus nginap 1 malam minimal. Baru diganti oleh asuransi. Oh ya, dan saya masuk asuransi itu pun baru 1 tahun, lebih 2 bulan, 3 bulan ya saudara. Baru saja, karena waktu itu pun saya berdoa untuk menolong salah satu pengerja kami di gereja yang menjadi agen asuransi. Ya sudahlah, saya ikutanlah dengan istri saya.
Ya akhirnya singkat kata saya masuk dirawat inap. Oke, rawat inap. Kemudian setelah dirawat inap, dokter datang. Mereka berkata, sudah kontrol apa saja Pak Martin? Saya bilang, saya baru saja Agustus kemarin waktu ulang tahun. Karena saya ulang tahun Agustus ya Bapak Ibu. Saya kontrol cek setiap tahun. Saya kontrol darah, cek jantung 2 tahun sekali, saudara. Dan semua hasilnya bagus dok. Dokter berkata, kalau ginjal sudah pernah cek? Saya bilang, belum. Prostat? Belum. Oke, kalau gitu cek itu saja. Oh ya, sudah, oke. Jadi besok paginya ya saudara, itu kejadian hari Kamis, lalu besok pagi hari Jumat saya dikontrol saudara, dicek segala macam, dan waktu saya di USG ginjal kiri dan kanan, dokter bertanya, dokter ginjal, Pak Martin ada keluhan apa waktu buang air kecil dan sebagainya? Enggak ada. Ada keluhan sakit pinggang apa? Enggak ada. Saya bilang, kenapa dok? Di ginjal Bapak sebelah kiri ada benjolan Pak Martin. 5,5 cm kurang lebih. Oh, lalu? Ya biar dokter saja menjelaskan. Oh ya sudah, saya mulai kaget kan. Waduh. Lalu saya masuk ke kamar, saudara. Dan gak lama kemudian dokter yang menangani saya datang. Dia berkata, saya mesti bicara sama siapa ya hasil USG hari ini? Terus saya berkata, sama saya saja dok. Oh, sama Bapak pasti. Kenapa dok? Ada benjolan ya? Saya berkata demikian. Dokter berkata, loh kok kamu tahu? Saya bilang, iya saya tahu, dengar tadi. Oh iya, kamu kena cancer. Kena kanker Bapak Ibu. Kamu kena kanker ginjal. Saya kaget. Hah? Kenapa dok? Ya nggak tahu. Saya bilang, ini tumor, jinak atau kanker? Dia berkata, kelihatannya kanker. Untuk memastikannya kamu CT scan saja besok. Bapak CT scan saja. Saya berkata, oh iya. Jadi kemungkinan ganas dok. Ganas. Saudara, waktu dokter keluar, oke makasih dok. Badan saya tremble. Saya goyang 1 jam Bapak Ibu. Itu nggak disuruh saudara. Pendeta lu Bapak Ibu. Divonis gitu tetap aja takut kan. Waduh saya tremble Bapak Ibu 1 jam. Wah saya tremble. Waduh saya bilang ya sudahlah. Untunglah saudara ada istri, ada orang tua saya di sana. Mereka menenangkan. Dan saya pun berdoa, ya sudah. Kalau sudah tuh rencana Tuhan, apa yang terbaik? Tapi saya berkata 1 jam, saya tremble Bapak Ibu. Saudara, ya sudahlah saya bilang. Besoknya saya CT scan. Ditanya sama dokter, sebelumnya juga, ada gejala apa Pak Martin? Enggak ada. Ada kencing darah? Enggak ada. Saya bilang, enggak ada. Pinggang sakit? Enggak. Saya bilang, berarti kamu hoki Pak. Biasanya orang yang datang dengan kondisi memang ada cancer di ginjal, datang ketika sudah ada apa itu namanya, efek-efek samping. Oh iya ya. Lalu saya CT scan hari Sabtu, saudara, pagi. Sabtu siang saya pulang. Sabtu malam saya ada pelayanan. Minggu pagi saya khotbah di gereja. Minggu malam saya pergi ke Bangkok. Sudah beli tiket Bapak Ibu. Sudah beli tiket pesawat dan sebagainya. Ya sudah berangkat. 8 hari saya pergi saudara. Dan tidak ada rasa apa-apa saudara. Dan setelah saya pulang 8 hari dari Bangkok, 2 hari saya di rumah istirahat, saya ambil rapotnya. Apa itu? Yaitu hasil CT scan. Dan dokter menulis di situ dengan jelas. Cancer. Bukan tumor jinak, tapi kanker. Kaget saudara. Ya tapi ya sudah. Akhirnya saya bawa ke beberapa dokter. Semua dokter ngomong yang sama. Lalu kemudian saya tanya sama mereka semua. Ini bagaimana dok? Kapan saya mesti operasi? Dan saya ketemu sama dokter bedah akhirnya saudara. Dokter bedahnya urolog berkata, terserah Pak Martin kapan. Kalau Bapak nggak siap, jangan masuk. Tapi kalau Bapak mengundur-undur terus, saya khawatir kanker ini menyebar. Jadi menurut analisa dokter saudara, kemungkinan besar kanker ini belum menyebar. Jadi dia masih ada di dalam. Ukurannya 5,7 cm katanya. Oh ya, saya bilang. Dia berkata gini, yang membuat saya akhirnya memutuskan, ya sudah, cepat saja. Selama 1 minggu Bapak Ibu saya mendengar, saya bawa dokter keliling, saya tanda tangan dan saya masuk operasi. Dia ngomong gini, Pak, manusia bisa hidup dengan 1 ginjal normal. Tapi kalau kansermu menyebar Pak, hidupmu berubah. Saya bilang, cengle Pak. Lalu saya bertanya, menurut ilmu kedokteran Bapak, ini nyebar atau belum Pak? Dia berkata, saya nggak berani ngomong. Mesti dibuka dulu. Tapi kalau berdasarkan ilmu yang saya belajar, ini belum menyebar Pak. Oleh sebab itu saya
kata dokter ya, saya akan angkat ginjal Bapak utuh satu ginjal. Akan diangkat utuh satu ginjal, dipotong gitu ya, dikeluarkan. Nanti saya bersihkan lemak-lemak semua termasuk anak ginjal ya, namanya ya saudara, kelenjar adrenalin dan lain-lain akan dikeluarkan, dan di luar baru akan kita teliti apa yang terjadi. Oh ya, baiklah kalau begitu saya bilang. Baik Pak, baik dok. Akhirnya singkat kata langsung saya masuk saudara, dalam waktu kurang lebih sejak vonis 2 minggu ya, saya masuk ke dalam meja operasi saudara. Dan kemudian dibuka betul saudara, 6 cm saudara. Dan mereka berkata ini kanker dan termasuk cukup ganas. Tapi saya berkata, dok, saya nggak rasakan apa-apa. Dokter ngomong gini, itu berarti Tuhan masih mau kasih umur panjang buat Pak Martin. Saya berkata, puji Tuhan. Setelah diangkat Bapak Ibu, saya ngalami proses pemulihan 3 bulan. Saya tanya sama dokter, dok, perlu kemo atau enggak? Gak usah. Radioterapi, sinar dan sebagainya, gak usah. Jadi saudara, sejak 2 tahun lalu itu saudara, bulan 10, saya cuma punya 1 ginjal. Dan saya hari ini masih hidup seperti normal karena kebaikan Tuhan. Yang setuju, yang bersuka cita katakan amin. Bapak Ibu, gak gampang mendengar vonis dokter cancer. Tapi ketika saya mendengarkan Tuhan kasih tahu, karena kejadian itu kan tiba-tiba saya salah makan obat. Kalau saya nggak salah makan obat, saya nggak tahu. Mungkin 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin setahun saya nggak tahu ya. Saya akan datang sama dokter dengan kondisi sudah ada gejala. Mungkin kencing darah yang seperti mereka ngomongkan dan sebagainya. Dan berarti kanker saya sudah menyebar. Dan untuk itu saja diberitahu sama Tuhan dari awal bahwa saya punya kanker melalui kejadian yang tidak terduga tadi. Saya sangat mengucap syukur. Saya berkata, sungguh Allah saya Allah yang baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Allah yang baik. Dia kasih tahu loh, Martin. Gini ya, saya ilustrasikannya. Tuhan mau ngomong, Martin, di ginjalmu itu ada sesuatu. Dan aku mau sembuhkan. Ya, saya masuk dalam meja operasi. Tapi semua sangat gampang, sangat indah Tuhan bekerja. Mestinya 3 jam, 1 jam setengah. 1 jam 45 menit katanya. Saya selesai operasi. Proses pemulihannya saudara, Selasa dioperasi, lalu Jumat pagi saya sudah boleh pulang. Tuhan baik. Saudara, dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita akan menghadapi masalah-masalah, problem yang bahkan tidak bisa kita kendalikan. Yang di luar kuasa kita. Ya kan, cancer siapa yang bisa kuasain? Betul gak? Tapi yang mesti saudara dan saya percaya adalah Tuhan kita atur yang paling baik buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dia atur rancangan yang terindah. Dia kasih rancangan yang terbaik buat saudara dan saya. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya nggak tahu persoalan saudara apa. Saudara pun nggak tahu persoalan saya kan kalau saya nggak cerita, nggak kesaksian. Tapi Tuhan tahu dan Dia sanggup menolong saudara dan saya. Saudara, Tuhan nggak pernah menjanjikan pelayaran yang tanpa badai. Yang Dia janjikan adalah kita sampai ke tujuan dengan selamat. Tantangan boleh banyak, tapi akhirnya pasti happy ending. Yang setuju katakan amin. Mungkin kau berkata, saya banyak masalah Pak Martin. Sama. Pendeta banyak masalah Pak Martin. Banyak. Coba tanya pendeta-pendeta yang kamu kenal. Pasti mereka juga ngomong sama. Banyak. Cuman kalau ada Yesus bersama dengan kita, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Yang setuju katakan amin. Hari ini Bapak Ibu, saya nggak akan panjang-panjangkan khotbah. Tapi biar apa yang menjadi kesaksian hidup saya boleh menjadi berkat buat kita semua. Apapun tantanganmu, apapun masalahmu, soal ekonomi, Tuhan pasti sanggup tolong. Soal kesehatan, juga dalam rencana dan kasih Tuhan, Dia pasti kasih dan beri yang terbaik. Yang pasti, semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Semua baik, sebab kita punya Allah yang baik. Yang setuju, boleh katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati ya. Tetap semangat, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti bicara. Biarlah kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup
ada bersama dengan kami semua. Biarlah firman Tuhan, kesaksian dari hamba-Mu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, biarlah ketenangan itu menjadi bagian kami. Sebab kami mau makin dekat sama Tuhan dan percaya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus, Allah yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum selesai, mari kita angkat kedua belah tangan kami, angkat tangan kita dan terimalah doa berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah dengan Roh Kudus menyertaimu, memberkatimu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Aleichem.